Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Megi Claudia Leona White, Ketua Majelis Jemaat dari Jemaat GPIB Peniel, Surabaya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama di malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat pertama Petrus, pasal 1, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, kami mengucap syukur bahwa di hari ini kami boleh menjalani semua aktivitas kami dalam penyertaan cinta Tuhan. Dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau kembali merenungkan sabda Tuhan melalui penuturan hamba. Berkenanlah Bapa untuk berbicara bagi kami melalui hamba, baik ketika ia membacakan Alkitab maupun ketika ia menjelaskan kepada anak-anak. Sehingga sungguh Tuhan, apa yang diperkatakan sungguh seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan yang mendengar. Terima kasih Bapa, pakai waktu ini dan bersabdalah, kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Surat pertama Petrus pasal 1 ayat 21 sampai 25 demikian bunyinya. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian renungan ini, saya ingat kepada satu pujian yang terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 36, lagu yang berjudul Dihapuskan Dosa. Pada bait yang pertama, lagunya seperti ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Lagu yang berjudul asli What Can Wash Away My Sin, yang digubah syair dan lagunya oleh Robert Lowry tahun 1876 dan diterjemahkan oleh Yamuger tahun 1983, menurut saya dia mau mengungkapkan akan penyataan iman, kepercayaan dari sang penggubah, bahwa keselamatannya itu datangnya hanya karena Yesus, hanya karena darah Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan pada bait yang keempat dari lagu ini, damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus, Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Pada bait keempat ini mengandung pesan yang penting. Yang pertama, bahwa
Manusia yang percaya pada Yesus memiliki kedamaian dan harapan itu karena Yesus, karena karya pengorbanan Yesus. Dan kalau Allah membenarkan kita, memberikan kepada kita anugerah keselamatan, itu bukan karena kita, tapi sekali lagi karena darah Yesus. Jiwa yang sama, ibu bapak saudara, kita jumpai juga dalam bagian bacaan Alkitab kita malam ini. Ketika pada bagian ayat 21 dikatakan, melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya. Dia itu siapa? Pada ayat yang ke-19 kita lihat Dia itu adalah Kristus. Jadi penulis pertama Petrus mau mengatakan kepada umat Tuhan yang pada waktu itu sedang berada dalam sebuah situasi kondisi penderitaan, penganiayaan karena iman. Mereka dikuatkan oleh bagian bacaan ini. Penulis mau katakan bahwa mereka percaya kepada Allah. Mereka memiliki akan iman kepada Allah, harapan yang tertuju pada Allah. Itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena apa? Karena karya pengorbanan Yesus Kristus. Karya pengorbanan Yesus Kristus. Dan di sini kita kemudian bisa belajar, ibu bapak saudara. Pada bagian yang pertama ini kita belajar bahwa karya Yesus membuat ibu bapak saudara dan saya percaya pada Dia. Karya Yesus dalam kehidupan kita lah yang menjadi dasar kita untuk terus mempercayai Tuhan Allah. Walaupun situasi kehidupan kita sulit, walaupun situasi kehidupan kita tidak menyenangkan. Nah kemudian ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar bahwa karya Tuhan Yesus juga yang membuat iman kita, yang membuat pengharapan kita hanya pada Dia. Jadi kadang kita berpikir bahwa karena saya mampu menghadapi semua pergumulan ini, atau karena saya kuat, atau karena pengalaman saya. Di bacaan ini mau mengingatkan kita bahwa iman yang kokoh teguh, harapan yang ada pada Tuhan itu bukan hanya karena kita, tapi sebenarnya semua adalah karena Allah, Yesus Kristus, yang menguatkan, memampukan, dan terus mendorong kita untuk berharap senantiasa kepada Tuhan. Gitu. Selanjutnya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar bersama pada bagian yang kedua. Saya mau menyoroti pada bagian yang kedua secara khusus ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bacaan ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita. Firman Tuhan yang menghidupkan kita, firman Tuhan yang mengubah kita, dan firman Tuhan yang menolong kita untuk berjalan dalam kehidupan ini. So bagian yang kedua yang mau saya ajak kita untuk merenungkan bersama ibu bapak saudara, bahwa hidup kita akan terasa berarti, hidup kita akan terus hidup. Hidup kita akan terus memiliki harapan kepada Tuhan kalau firman Tuhan yang selalu menjadi penuntun dan pedoman bagi kita. Karena firman itu menghidupkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu pada bait yang ketiga atau bagian yang ketiga, saya ajak kita melihat ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ingat konteks dari bacaan ini, dari tulisan ini adalah umat yang sedang mengalami akan penganiayaan, umat yang terasing, umat yang dianiaya, umat yang merasa tidak berdaya karena penganiayaan yang dialami. Bagian bacaan ini mau mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa mereka telah dikuduskan, disucikan
dalam kebenaran. Dan karena itu, ya, mereka diajak untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi ketika ada kan satu kata yang mengatakan, atau satu kalimat bijak yang mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada satu kebersamaan ketika sesama saudara saling menguatkan, saling menopang, yang bergotong royong. Nah, bagian ini juga mengingatkan bahwa di dalam situasi bergumul itu jemaat Tuhan hendaklah mengamalkan kasih persaudaraan, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Dan dikatakan di situ, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi pada bagian yang ketiga ini saya mau mengangkat bahwa gaya hidup orang percaya dalam situasi apapun tetaplah mempraktekkan kasih persaudaraan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bergumul bukan berarti kita tidak bisa memperhatikan sesama. Kita dalam penderitaan, kita dalam kesulitan, bukan berarti kita tidak bisa menguatkan, menopang, mendoakan sesama kita. Contoh yang sederhana. Mari dalam seluruh keberadaan hidup kita jadikan firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi. Yang pertama, syukurlah karena karya Yesus yang menyelamatkan. Biarlah iman, harap, percaya kita terus kita landaskan bukan dari situasi kehidupan, tapi karena kita percaya pada Tuhan. Dan yang kedua, mari Bapak Saudara hidup dalam firman, menghidupi firman dalam keseharian kita, karena itu akan menguatkan. Dan yang ketiga, jadikan cinta kasih sayang persaudaraan menjadi pola hidup dalam keseharian kita. Mari berkata, kami sudah belajar dari firman-Mu, tolong kami mempraktekkannya. Dan biarlah ketika kami beristirahat malam ini, kami ada dalam naungan cinta Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan bangunkan kami esok pagi, kami boleh kembali bangun, beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, kasih Tuhan bersama.